Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial kali ini. Nah, untuk matkul yang akan dibahas adalah pengantar model linier, khususnya untuk soal UAS ya teman-teman. Sebelum masuk pembahasan, ada beberapa disclaimer. Yang pertama, dimohon teman-teman jangan terpaku dengan jawaban yang kami berikan. Dan mungkin jika ada cara atau perhitungan yang lain dan mungkin bisa dipertimbangkan, silahkan dipergunakan saja untuk mempersiapkan UAS teman-teman. Di sini kami menggunakan referensi modul yang biasa digunakan dalam proses perkuliahan. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Di sini diperhatikan model klasifikasi satu arah dengan yaitu modelnya YIJ sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ. Nah, untuk I-nya itu 1, 2, 3 dan J-nya 1, 2, 3. Nah, di sini yang pertama, tuliskan model klasifikasi satu arah untuk data di atas dalam bentuk matrik, kemudian tuliskan masing-masing unsur yang terkandungnya. Nah, di sini untuk karena berbentuk matriks, maka untuk modelnya itu Y sama dengan X beta tambah epsilonnya. Dimana untuknya itu merupakan vektor observasinya, dan X itu merupakan matrik desainnya, B itu merupakan vektor parameternya, dan E adalah vektor galatnya. Nah, di sini saya langsung menggunakan atau membuat bentuk matriksnya. Jadi tinggal dibuat aja ini untuk merupakan Y sama dengan X-nya yang merupakan matrik desainnya dengan parameternya, yaitu ada 4 parameter dan disertai dengan epsilonnya seperti modelnya sendiri, seperti itu. Lalu selanjutnya dari matriks rancangan tersebut, berapa dimensi dan pangkat dari matriks rancangan tersebut. Nah, di sini untuk dimensi rancangan, statistik ini merupakan matriks desainnya ya. Berarti dari sini dapat dilihat bahwa dimensinya itu adalah 9 kali 4 atau barisnya itu 9 dan kolomnya itu ada 4 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk pangkat atau rank dari matriks tersebut itu adalah 3. Kenapa 3? Karena di sini kita bisa melihat ya bahwa garis atau kolom pertama ini merupakan penjumlahan dari kolom kedua, ketiga, keempat. Atau seperti misal ini nih, 1 tambah 0 tambah 0 itu 1, 0 tambah 1 tambah 0 itu 1. Maka dari sini yaitu rank-nya itu adalah berarti kan kalau misalnya ketika kita ranknya penuh itu 4 ya semua parameternya. Jadi karena ada yang bergantung, jadi tinggal 4 kurang 1 itu 3. Maka untuk pangkat dari model tersebut ini adalah 3 seperti itu teman-teman. Lalu, ini teman-teman untuk yang ke C, di sini kita perlu menuliskan model yang telah parameterisasi. Kemudian tentukan matriks rancangan yang baru, X atau X baru, serta berapa dimensi dan pangkat dari matriks X baru ini. Nah, dimisalkan untuk asumsi ketika kita sigma tau I itu sama dengan 0, atau ketika kita menggunakan tau I-nya ya sama dengan 0, berarti tinggal tersisa itu parameternya itu ada mu1, tau 2, tau 3. Jadi kalian bisa langsung menuliskan saja dalam bentuk matriksnya. Nah, berarti kalau misalnya seperti itu, untuk matriks desain ini bisa dilihat kalau berdimensinya itu 9 kali 3, untuk barisnya 9 dan kolomnya 3. Nah, untuk ranknya sendiri, karena bisa dilihat bahwa di sini tidak ada yang bergantung atau baris 1 itu bukan merupakan penjumlahan dari maksudnya kolom 1 itu bukan merupakan penjumlahan dari kolom 2 dan 3, maka di sini ranknya yaitu sebesar 3. Berarti ketika ranknya 3 berarti sama dong dengan parameternya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa matriks tersebut ini berpangkat penuh. Lalu selanjutnya di sini kita perlu melakukan estimasi untuk nilai dari mu1, mu2, dan mu3. Nah, karena ketika kita menggunakan estimator OLS, untuk modelnya itu menjadi beta topi sama dengan X transpose X diinverskan dikali X transpose kali Y. Nah, karena X baru tadi juga ortogonal, nah di sini kenapa dikatakan ortogonal? Karena sehingga mu1 topinya itu sama dengan Y bar I-nya, dimana untuk Y bar I-nya sama dengan 1/3 sigma
YIJ-nya, sehingga untuk mencari mu1 tinggal Y11 ditambah Y12 ditambah Y13 dibagi 3 yaitu Y bar 1, dan seterusnya untuk mencari mu2 dan mu3. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kelima, perhatikan kembali matriks rancangan yang diperoleh pada bagian A. Tentukan unsur dari matriks X transpose X, kemudian tunjukkan bahwa X transpose X sama dengan 0. Nah, di sini untuk mendapatkan nilai ini, kalian tinggal vektor X ini ditransposkan dikali vektor X ini, maka didapatkan bisa menggunakan perhitungan Excel juga, yaitu hasilnya adalah matriks 4 kali 4. Nah, ada keterangan di sini, jika R atau rank dari X aksen X atau X transpose X ini lebih besar dari parameternya, maka tidak berpangkat penuh. Akibatnya, X aksen X itu singular. Nah, di sini bisa dilihat bahwa rank dari X aksen X ini adalah 3, karena merupakan bahwa kolom pertama ini adalah penjumlahan dari kolom-kolom lainnya, seperti 3 tambah 3 tambah 3 itu 9, 3 tambah 0 itu 3, sehingga ini ada yang bergantung. Atau bisa kalian tuliskan, yaitu rank dari X aksen X ini tuh 3, sedangkan banyaknya parameter, tadi kan udah dinotis juga kan, kalau di model awal ini parameternya ada 4, yaitu berarti kan lebih kecil ya daripada parameter, maka dapat disimpulkan matriks tersebut singular. Artinya ketika matriks ini singular, X aksen X inverse ini tidak ada, sehingga beta tidak dapat diperoleh. Seperti itu ya teman-teman. F. Berapa pangkat dari matriks X transpose X? Jawabannya adalah 3, karena memiliki pangkat yang sama dengan matriks X pada model yang dijelaskan pada soal, yaitu YIJ sama dengan mu plus tau I plus epsilon IJ. Untuk I dan J-nya itu 1, 2, dan 3. Selain itu juga kolom X tidak bebas linear, karena kolom mu adalah kombinasi linear dari kolom-kolom tau I, sehingga X dan X transpose X tidak berpangkat penuh. Yang G, jika dimisahkan model yang dinyatakan dalam bagian A merupakan model yang tidak berpangkat penuh, tentukan inverse bersyarat bagi X transpose X. Karena rank X transpose X kurang dari ordonya yaitu 4, maka inverse biasa tidak ada, sehingga solusinya adalah menggunakan inverse bersyarat dengan memenuhi model X transpose X dikali X transpose X kondisional dikali X transpose X sama dengan X transpose X. Lalu yang H, berdasarkan inverse bersyarat dari X transpose X atau yang dinyatakan dengan X transpose X kondisional, tentukan solusi dari persamaan normalnya. Karena tadi X transpose X itu menggunakan inverse bersyarat, maka untuk persamaan normalnya adalah B sama dengan X transpose X kondisional X transpose Y. Lalu untuk yang I, apakah suatu fungsi linear mu kurangi tau 2 merupakan fungsi yang estimable? Jawabannya tidak, karena fungsi linearnya melibatkan parameter mu yang dimana itu tidak teridentifikasi secara unik pada model yang tidak berpangkat penuh. Lalu yang J, apakah suatu fungsi linear tau I kurangi tau 1 kurangi tau 3 merupakan suatu fungsi yang estimable? Jawabannya iya, karena kedua tau tersebut adalah kontras antar perlakuan dengan jumlah koefisien sama dengan 0, sehingga tetap diestimasi meskipun model tidak berpangkat penuh.